Untuk itu, dengan kondisi yang udah dijamin fit, harusnya Indonesia bisa menampilkan permainan yang lebih dari kemarin. Terlebih di barisan tengah akan ada Tom Haye yang kini akrab disapa Bang Toha oleh fans timnas. Bang Toha. Serta ada Wahaji Oratmangun yang pastinya akan membuat lini serang. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini guys saya ingin mereaksi bagaimana persiapan dan persediaan timnas Indonesia menjelang laga perlawanan menentang melawan Vietnam pada tanggal 26 Maret esok hari di Hanoi ya. Dikabarkan beberapa pemain timnas Indonesia mengalami demam ya, dan kesemua pemain ini juga dikabarkan telah pulih daripada demam itu. Apapun guys, kita semak dulu daripada video ini. Sebelum itu Vietnam juga sekarang ini rasa ketar-ketir berhadapan dengan timnas Indonesia, mungkin karena timnas Indonesia bukan lagi seperti timnas Indonesia 5 tahun dahulu. Mungkin Vietnam melihat semua keadaan ini ya, selepas perlawanan di Gelora Bung Karno tempo hari, yang mana Indonesia menang 1-0 ya kepada Vietnam ini. Apapun guys, yuk kita semak dulu video ini daripada channel Gals ya, dengan judulnya nggak nyangka sekarang kami yang was-was melawan Indo. Jadi update kondisi timnas jelang laga melawan Vietnam. Yuk kita semak dulu video ini. Gals, jangan lupa subscribe channel itu guys. Vietnam pun rasa ketakutannya sekarang ini berhadapan dengan timnas Indonesia Garuda ya. Mereka baru mengetahui bahwa Indonesia bukan lagi seperti yang dahulu ya, telah banyak jelang perubahan. Pertandingan away melawan Vietnam, publik tanah air mendapatkan kabar baik usai para pemain yang demam dinyatakan sembuh. Hal tersebut disampaikan oleh Alhamdulillah sembuh. Jelas mendengar kabar tersebut, rasa optimis yang sempat pudar itu kembali lagi. Di mana artinya timnas Indonesia akan bisa tampil dengan komposisi terbaik yang ada. Nah, mengetahui semua, media-media di Vietnam semakin gencar ingin mencari tahu segala hal yang bisa diulik dari skuad Garuda. Bahkan sejak kedatangan timnas Indonesia ke Vietnam, media-media di sana udah langsung memantau segala hal tentang Indonesia. Namun bagaimanapun coach menerapkan latihan tertutup, dan itulah yang membuat Vietnam kabarnya makin deg-degan dengan rencana yang disiapkan oleh Coach Shin. Coach Shin, taktikalnya pasti ada perubahan ketika kita bermain di Vietnam ini. Dia punya berbagai taktikal sebenarnya, Coach Shin ini. Mesti ada perubahan akan berlaku ya. Laga melawan Vietnam di My Dinh Stadium bisa dibilang akan menjadi laga hidup mati buat timnas Indonesia. Pasalnya, hidup mati ya. Kalah di laga ini, maka peluang untuk lolos ke round ketiga akan semakin mengecil. Maka dari itu, apapun caranya, publik tanah air berharap wajib kalau semua juga elemen timnas bakal melakukan apapun agar bisa menang di laga nanti. Oke guys, kalau begitu perlawanan akan datang ini wajib menang juga. Esok ini wajib menang juga melawan Vietnam ini. Biarlah menang 1-0, 1-0 pun, yang penting menang guys. Yap, semua publik dibuat khawatir dengan beberapa pemain yang kabarnya sakit demam. Namun menurut laporan terbaru yang disampaikan oleh manajer timnas Sumarji, para pemain yang terkena demam udah membaik dan siap tampil. Sementara pemain yang absen seperti Maklok, Sandy Walsh, dan Nadio masing-masing udah dicari penggantinya dengan memanggil Hernando, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Sedangkan Tom Haye ada pengganti guys, Ferrari, Rahmat Irianto, siapa lagi tadi satu tuh? Nih, Hernando, Rahmat Irianto, dan Muhammad Ferrari. Oke. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, mereka berdua juga dikabarkan siap main. Setelah proses perpindahan federasi dari KMP ke PSSI kelak, dan Ragnar Oratmangun, Indonesia kemungkinan masih bisa bermain dengan skuad terbaik yang dimiliki sekarang. Skuad terbaik juga guys. Bisa main lagi, sehingga posisi Sandy Walsh masih ada backupnya. Oke, berita baik ya, berita baik. Indonesia akan menampilkan tim yang terbaik laga menjelang laga dengan Vietnam ini.
Asnawi pun oke. Aurat Magun pun bisa bermain dan juga Tom Haye juga bisa bermain. Rizky Ridho di bagian belakang semua bisa bermain. Ya, melihat gimana kondisi timnas Indonesia, tak mengherankan kalau sekarang Vietnam lah yang merasa was-was. Bahkan Philippe Chausier sampai mengeluarkan peraturan yang cukup unik dengan menjauhkan para pemainnya dari sorotan media. Menurut laporan The Talk 247, Chausier membiarkan para pemain Vietnam berlatih secara pribadi pada 23 dan 24 Maret. Hal itu membuat pers, di mana mereka tidak akan bisa mewawancarai pemain sebelum atau sesudah latihan. Cara ini dilakukan agar pemain Vietnam bisa terhindar dari tekanan menjelang pertandingan. Tentu saja melihat hal ini semua, media-media di Vietnam benar-benar merasa nggak habis pikir. Sebab jika selama ini Vietnam selalu percaya diri jika menjamu Indonesia, kok bisa setakut dan setegang ini? Iya. Nah itu guys, maksudnya roda putaran kehidupan ini sentiasa berputar ya, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi begitulah yang terjadi dengan timnas Indonesia dan juga Vietnam, menganggap Indonesia kini berada di atas puncak permainan dalam sepak bola ini. Jadi pasti mereka akan waspada, Vietnam ini nanti waspada dengan kehadiran Indonesia di Hanoi, dan mereka akan gunakan sepenuhnya keperluan menjadi tuan rumah itu untuk mengalahkan Indonesia juga, Vietnam ini. Tapi apapun, Indonesia sudah bersiap sedia dengan kesemua pemain terbaik ya. Coba kita lanjut guys. Pemain Vietnam ini kira ramai juga yang pemain muda-muda ya. Lebih lanjut, media-media di Vietnam pun berusaha sebisa mungkin untuk memantau sikon dari timnas Indonesia, mulai dari datang sampai berlatih. Sialnya, saat sesi latihan Coach Shin hanya memperbolehkan media meliput pada saat kedatangan dan pemanasan saja. Selebihnya tertutup. Nah, melihat ini semua, media di sana nggak akan bisa nakal. Segala cara dilakukan pokoknya agar bisa dapat info dari timnas Indonesia. Gak cuma media, sampai masyarakat sekitar pun juga kepo. Namun pada akhirnya mereka hanya bisa mengintip dari luar dan jauh. Mengintip guys dari luar ya, cara latihan timnas Indonesia. Jadi ini satu perkembangan yang bagus lah untuk timnas Indonesia ya. Mereka juga sekarang digeruni, disegani dan dihormati oleh tim-tim luar ya. Ya, meskipun kita berhasil meraih kemenangan atas Vietnam di Jakarta, akan tetapi bukan berarti kita bisa kembali menang dengan mudah di Maidin Stadium nanti. Iya, perlu bekerja keras. Permainan kemarin, jelas Indonesia masih banyak sekali catatan dan pastinya tim Vietnam juga telah mempelajari itu semua. Selain itu, Vietnam juga akan punya keunggulan tambahan saat akan bermain di kandangnya sendiri dengan dukungan para penggemar yang bakal memadati Maidin Stadium, yang mana itu akan meningkatkan motivasi dan tenaga tambahan dari para pemain Vietnam di lapangan. Dan jangan lupa, jika bermain di kandang, Vietnam emang terkenal akan melakukan apapun buat menang. Gak peduli itu berbau provokasi atau permainan kasar. Sehingga bagaimanapun, jangan sampai itu yang perlu diawasi. Betul sekali. Jangan sampai terpancing dengan keadaan emosi melalui provokasi pemain-pemain Vietnam ya. Di sisi lain menghadapi hal itu, JHS mengirimkan pesan di mana pemain bertahan timnas Indonesia yang bermain dengan sangat tenang di pertemuan pertama di GBK tersebut percaya bahwa timnya Indonesia tidak boleh terburu-buru dalam menyerang. Ya, Bang Jai ingin para pemain timnas Indonesia nanti bisa bermain lebih berani bermain dengan bola, memainkan penguasaan, dan menyerang dengan efektif. Kami harus bekerja keras lagi di lapangan. Kami harus ambil keputusan yang bijak seperti harus menjaga bola lebih lama dan tidak buru-buru menyerang. Kami harus melihat kembali di pertandingan pertama dan mempertimbangkan kemungkinan di laga selanjutnya. Kami harus bisa membuktikan dan membuat perbedaan. Ujar pemain yang kini akrab disapa Bang Jai itu. Dilansir Bang Jai ya, Bang Jai. Mantap lah Bang Jai. Kali ini Vietnam pun semenjak ketiadaan Pak Hang Seo ya, Vietnam pun turun permainannya. Emang ada benarnya. Dengan kualitas pemain yang ada, harusnya Indonesia bisa menguasai lini tengah seperti yang terjadi di Piala Asia kemarin. Yang
Namun melihat fakta, ternyata di leg pertama, pemain-pemain banyak yang main dalam keadaan demam, yaitu bisa dimaklumi. Untuk itu, dengan kondisi yang udah dijamin fit, harusnya Indonesia bisa menampilkan permainan yang lebih dari kemarin. Terlebih di barisan tengah, akan ada Tom Hai, yang kini akrab disapa Bang Toha oleh fans. Bang Toha. Serta ada Wahaji Oratmangun, yang pastinya akan membuat lini serang lebih berbahaya. Yap, bisa dibilang Tom dan Ragnar ini adalah versi matang dari Ivar dan Rafael Struijk. Maka dari itu, buat semua timnas mania, dukung dan doakan selalu agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal di Maidin Stadium nanti. Oke? Di Maidin Stadium nanti ya. Oke. Kita ulas guys. Kita beri komentar ya. Oke guys, saya tetap optimis ya. Saya tetap optimis dengan Indonesia bisa memperoleh kemenangan bermain, walaupun bermain di Hanoi ya. Dan sekiranya pemain seperti ini, Bang J, Bang Toha, Ragnar Oratmangun itu dapat bermain. Kemudian di bagian lini tengah pula adanya Ivar Jenner, Justin Hubner dibantu Justin Hubner dan juga Rafael Struijk di bagian hadapan, sudah pasti ini menggerunkan lagi timnas Vietnam ya. Vietnam mempunyai poin yang besar bermain di stadion sendiri dan di hadapan penyokong mereka sendiri, tetapi Indonesia punya peluang yang besar juga sekiranya tactical Sinteyong menggunakan pemain-pemain yang baru, pemain-pemain keturunan ini dapat disatukan dan keserasian mereka itu dapat berjalan dengan lancar dan mulus. Pasti Indonesia akan menang esok guys. Saya sangat optimis dan yakin dengan pemain-pemain timnas Indonesia yang ada. Oke, di bagian lini pertahanannya J. Ejas, Justin Hubner, Rizky Ridho, Asnawi Mangko Alam, dan kemungkinannya ada beberapa orang lah yang baru dipanggil yang seperti Ratmat Irianto, itu mungkin bisa mengawal di bagian pertahanan. Oke, kita pergi ke lini tengah ya. Marcelino Ferdinand, Bang Toha, Yaakob Sayuri kalau jika dimainkan, kemudian kemungkinannya Egy Maulana Fikri ataupun Ivar Jenner, dan juga Maklok ya, kalau ada Maklok, kalau dia sudah bugar. Dan di bagian lini depan adanya Ragnar Oratmangun, sama ada bergandingan dengan Rafael Struijk, ataupun ada pilihan lain pemain lokal Ramadan Sananta dan juga Dimas Darajat. Kemungkinan besar itu yang bisa untuk meyakinkan kita timnas Indonesia itu akan berada di Hanoi dengan menyerang dan menyerang. Tactical Sinteyong tetap akan menyerang walaupun mereka sudah menang di Indonesia, tetapi di Vietnam harus menyerang sehabis baik, menyerang terus-terusan dan menggunakan kelemahan timnas Vietnam itu, seperti mungkin Vietnam sekarang ini keadaan semangatnya merudum apabila 2 kali kekalahan kepada Indonesia, dan itu boleh diambil dengan optimis ataupun positif oleh timnas Indonesia mengalahkan Vietnam nanti. Cuma saja yang saya khawatirkan, Vietnam apabila bermain di gelanggang sendiri ataupun lapangan sendiri ya, saya khawatir bahwa mereka akan memprovokasi dengan bermain kasar. Dan mudah-mudahan pemain-pemain Indonesia semua dapat mengawal emosi dengan tenang, seperti apa yang dilakukan oleh J. Ejas dan juga teman-teman yang lain itu, bermain secara matang, kawal emosi, kawal keadaan, dan tenang, cool, sentiasa ikut arahan daripada Coach Sinteyong. Itu yang lebih penting sebenarnya. Oke guys, sekali lagi saya optimis Indonesia akan beroleh kemenangan menentang Vietnam, lawan Vietnam di Hanoi nanti. Bagaimana menurut kalian guys terkait dengan persiapan Indonesia ini? Mungkin kalian ada pemain-pemain susunan tersendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Apakah pemain-pemain yang menjadi pilihan kalian
Indonesia menentang Vietnam di leg kedua ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan. Jika kalian suka dengan saya punya reaksi ini, kalian boleh dukung, bantu dengan memberi klik subscribe, like, share, dan komen juga ya. Saya sangat menghargai setiap dukungan kalian itu. Tanpa kalian siapalah saya di ruang media YouTuber ini. Dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan berpanjangan. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.